Halo semua, kita mendapatkan berita dari Pergerakan Indonesia untuk Semua bahwa siswa sekolah negeri di Padang dipaksa hafal Quran agar bisa naik kelas. Sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Tanpa disadari, ini membuktikan beberapa hal, termasuk membuktikan Al-Quran salah dan bukan wahyu dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Mari kita dengar beritanya dulu. Gak hafal 1 juz Al-Quran, murid SD nggak boleh masuk SMP. Yap, ini usulan kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAAM, Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuk Sati. Usulan ini disampaikan langsung kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat pengukuhan kepengurusan LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan pada 27 Januari lalu. Dalam video yang beredar, Fauzi menjelaskan rencananya dengan detail. Dia mengusulkan hafal 1 juz Al-Quran secara bertahap yang dimulai dari kelas 1 SD. Menurutnya, anak kelas 1 SD harus menghafal 1 surat dalam 1 bulan. Beratkah bagi anak kelas 1 SD menghafal 1 surat 1 bulan? Tanya dia retoris. Dalam 10 bulan, berarti anak kelas 1 SD harus hafal 10 surat. Kalau nggak hafal 10 surat, murid itu nggak boleh naik ke kelas 2 SD. Tahapannya berlanjut terus. Kelas 2 SD harus bertambah 10 surat lagi. Kelas 3 SD juga harus menambah 10 surat lagi, jadi totalnya sudah 30 surat. Di kelas 4 SD, anak-anak harus menambah 7 surat lagi. Total 37 surat ini sama dengan 1 juz amma. Nah, kelas 5 dan 6 SD dipakai untuk mengulang hafalan. Fauzi menargetkan program ini diterapkan mulai 2026 sampai 2029. Kita coba di pesisir selatan ini, Pak Bupati. Anak-anak yang tidak hafal 1 juz tidak boleh masuk SMP, ujarnya tegas. Dia juga menekankan bahwa usulannya ini harus dilakukan dari sekarang. Salah satu tujuannya supaya anak-anak nggak main smartphone terus. Menurutnya, dengan program ini akan lahir anak-anak penghafal Al-Quran di tiap kelurahan. Pertanyaannya, apakah usulan ini sudah tepat atau malah berpotensi menimbulkan masalah? Pertama, Indonesia adalah negara keberagaman, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Kita punya Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui berbagai agama. Bila usulan itu diterapkan pemerintah setempat di sekolah umum negeri, bagaimana dengan murid-murid lain yang non-muslim? Mereka kan juga punya hak sama untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang layak dan setara. Kedua, menghafal sesuatu itu nggak otomatis paham dengan apa yang dihafalkannya. Banyak orang yang hafal sesuatu tapi nggak paham arti yang terdapat di dalamnya. Yang penting adalah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Al-Quran, bukan cuma sekedar hafalan. Ketiga, kemampuan yang harus didorong untuk para murid saat ini adalah berpikir kritis, critical thinking, literasi, dan pemecah masalah, problem solving. Kemampuan-kemampuan ini sangat krusial karena membantu murid menganalisis informasi, beradaptasi dengan cepat, dan mendorong mereka menyelesaikan masalah. Kemampuan-kemampuan ini nggak hanya akan menunjang prestasi akademik mereka di sekolah, tapi juga di lingkungan sosial. Keempat, usulan ini bisa menambah beban berat buat anak-anak. Anak-anak SD itu masih dalam masa tumbuh kembang. Mereka membutuhkan waktu untuk bermain, bersosialisasi, dan mengembangkan berbagai keterampilan lain. Kalau mereka dipaksa hafalan dengan target ketat plus ancaman gak naik kelas, ini bisa jadi tekanan mental yang berlebihan bagi mereka. Belum lagi kalau ada anak yang memang punya kesulitan dalam menghafal. Apakah mereka harus kehilangan hak atas pendidikannya hanya karena nggak bisa menghafal Al-Quran? Pendidikan adalah hak dasar setiap anak tanpa terkecuali. Kalau memang ingin meningkatkan hafalan Al-Quran, seharusnya dilakukan sebagai program sukarela, bukan dijadikan syarat wajib yang mengancam hak pendidikan anak. Pemerintah daerah harus bijak dalam merespons usulan seperti ini. Kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan keberagaman dan hak asasi setiap warga negara. Apalagi ini menyangkut masa depan anak-anak yang nggak boleh dikorbankan. Jangan sampai niat baik justru menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam pendidikan. Yuk tolak kebijakan pendidikan yang membebankan anak dan diskriminatif. Ini dari situs Gerakan PIS. Siswa sekolah negeri di Padang dipaksa hafal Quran agar bisa naik kelas. Kebijakan aneh terdengar lagi dari Padang, Sumatera Barat. Terbaru,
pemerintah Kota Padang mewajibkan siswa SD dan SMP di sekolah umum negeri untuk menghafal Al-Quran minimal 1 juz. Bagi siswa yang nggak mencapai target, nggak akan bisa naik kelas. Kata Wali Kota Padang, Henry Septa, program itu akan berdampak bagi bekal generasi muda di masa depan dan untuk orang tuanya nanti. BTW, sebenarnya ini bukan program orisinil si Wali Kota. Dia meniru program Kementerian Agama atau Kemenak. Bedanya, Kemenak khusus membuat program itu bagi siswa di madrasah, lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran agama Islam. Masalahnya, si Wali Kota mau menerapkan program itu di sekolah umum. Itu mah namanya jaka sembung bawa golok. Artinya, nggak nyambung blok. Apa yang dilakukan si Wali Kota itu menunjukkan ketidakpahamannya soal perbedaan sekolah umum dan madrasah. Menghafal Al-Quran tentu saja perbuatan yang baik, tapi itu nggak relevan dengan fokus pengajaran di sekolah negeri. Yang ada, program itu akan membebani para siswa dengan tugas tambahan baru. Mudah-mudahan kebijakan yang nggak tepat sasaran itu segera diubah ya. Kawal Merdeka Belajar. Nah, kenapa berita ini membuktikan Al-Quran salah dan bukan wahyu dari Tuhan? Yang pertama adalah Al-Quran Surah 2 ayat 256 yang berkata, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini adalah ayat yang sering diiklankan oleh Muslim, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Kenyataannya, hafal Al-Quran aja dipaksakan. Tanpa tahu malu mereka memaksakan hafal Al-Quran. Dan tanpa tahu malu pula mereka terus menipu dengan iklan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini membuktikan kenyataannya Al-Quran Surah 2 ayat 256 salah. Al-Quran Surah 2 ayat 256 hanyalah kebohongan. Kebohongan satu ayat ini saja sudah membuktikan Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Kemudian Muslim sering mengklaim bukti Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan adalah mudah dihafal oleh anak kecil. Pemaksaan ini membuktikan Al-Quran tidak mudah dihafal oleh anak kecil. Karena kalau mudah dihafal, tidak perlu dipaksa. Sekarang karena buktinya Al-Quran tidak mudah dihafal oleh anak kecil, otomatis membuktikan klaim Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan otomatis gugur. Dengan kata lain, pemaksaan hafal membuktikan Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, berdasarkan ukuran yang Muslim gunakan sendiri. Kalau memang ada anak kecil yang hafal Al-Quran, itu tidak membuktikan Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, tetapi membuktikan anak kecil itu pintar. Sekarang karena Al-Quran yang menjadi dasar agama Islam terbukti bukan wahyu dari Tuhan, otomatis terbukti pula Islam bukan agama yang benar. Orang yang menganut agama yang salah akan menghasilkan produk yang salah. Contohnya, kembali ke kasus kita ini. Sekolah negeri itu dibiayai oleh negara, dan negara berdiri di atas keberagaman. Ketika sebuah sekolah negeri di Padang menjadikan hafalan Al-Quran sebagai syarat naik kelas, maka sekolah tersebut sedang bertindak seolah-olah ia adalah lembaga keagamaan eksklusif, bukan institusi publik. Ini problem mendasar. Fungsi sekolah digeser dari tempat belajar menjadi alat pemaksaan identitas agama tertentu. Ini bukan sekedar kebijakan sekolah yang agak berlebihan. Ini sudah masuk kategori penyimpangan serius dalam dunia pendidikan. Siswa non-Muslim jelas akan terdiskriminasi secara terang-terangan. Siswa Muslim sendiri pun dipaksa menjalankan praktik agama tanpa kerelaan. Guru berubah dari pendidik menjadi penjaga kepatuhan religius. Menghafal teks tanpa kebebasan hanya melatih kepatuhan, bukan karakter. Ini adalah pembodohan dan perbudakan. Ketika siswa terbiasa dipaksa dalam hal keyakinan, mereka bisa tumbuh menjadi dua tipe. Yang pertama adalah orang yang patuh tanpa berpikir. Yang kedua adalah orang yang memberontak dan justru membenci agama karena pengalaman pahitnya. Keduanya sama-sama buruk. Negara seharusnya hadir untuk mencegah hal seperti ini, bukan justru menjadi pelaku pemaksaan agama. Pendidikan negeri harus netral, adil, dan inklusif. Agama boleh diajarkan, tetapi tidak boleh dipaksakan dengan ancaman akademik. Kalau praktik ini benar terjadi dan dibiarkan, maka ini bukan hanya kegagalan satu sekolah, tapi kegagalan sistem. Teman-teman perlu tahu kenapa orang-orang ini memaksakan Islam ke sekolah negeri.
karena sekolah Islam tidak laku. Data menunjukkan jumlah santri anjlok drastis. Artinya apa? Artinya sekolah yang berdasarkan ajaran Islam tidak laku. Entah karena ajaran Islam memang tidak berguna, atau karena terlalu banyak guru agama Islam yang melakukan kejahatan seksual. Tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa sekolah Islam tidak laku karena ajaran Islam itu sendiri. Jadi mereka memaksakan ajaran Islam ke sekolah umum supaya sekolah umum menjadi sama jeleknya dengan sekolah Islam. Pola ini sama seperti negara-negara Islam yang hancur karena ajaran Islam itu sendiri. Akibatnya mereka jadi pengungsi di negara-negara non-Muslim yang bagus. Tetapi mereka menyangkal bahwa negara mereka hancur karena ajaran Islam, lalu mereka berusaha menerapkan ajaran Islam di negara non-Muslim supaya negara non-Muslim sama hancurnya dengan negara asal mereka. Kalau kamu percaya Islam adalah rahmat bagi alam semesta, itu adalah hak kamu. Tetapi menurut saya, Islam adalah bencana bagi alam semesta. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondok, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak